Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Suci Nur Cahya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan dari kelas 7B. Di sini saya akan menerangkan mengenai program pendidikan individual. Direktorat Pendidikan Luar Biasa mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan secara signifikan bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Mereka diantaranya terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, anak lamban belajar, anak berkesulitan belajar, anak berbakat, serta anak dengan gangguan komunikasi. Selanjutnya, di sini program pengajaran individual (PPI) merupakan program pengajaran di mana siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tugas dalam waktu yang cukup dan kondisi yang termotivasi. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa sehingga kemungkinan siswa belajar secara optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Alasan perlunya program pendidikan individu. Program pendidikan individu menjamin akuntabilitas di mana guru yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi memiliki harapan dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor. Program pendidikan individu juga dapat mengkompensasi kekurangan pada kurikulum reguler yang tidak secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kehidupan siswa berkebutuhan khusus. Prosedur pengembangan program pendidikan individu. Penyusunan PPI mengikuti suatu proses yang dimulai dari referral, identifikasi, eligibility, pengembangan PPI, implementasi PPI, dan diikuti oleh evaluasi dan review. Proses ini dapat dibagi menjadi tahap pengumpulan data, tahap pertemuan, dan tahap penyusunan program sebagai program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. PPI memuat pendidikan yang sesuai bagi siswa, sejauh mana siswa mampu berpartisipasi dalam kurikulum, akomodasi yang diterima siswa dalam belajar dan mengikuti ujian tes, dan beragam jasa pelayanan dari pihak-pihak yang terkait, related service provider. Secara umum, program pendidikan individu memuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, vision statement, yaitu pernyataan positif yang mencerminkan harapan dan impian siswa, keluarga, dan sekolah, yang kemudian menjadi arah bagi penetapan tujuan jangka panjang. Selanjutnya, ada karakteristik dan kebutuhan khusus siswa, termasuk tingkat performansinya pada saat ini. Hal-hal ini diperoleh selama proses identifikasi dan asesmen melalui wawancara, observasi, dan tes. Adapun contoh kebutuhan atau karakteristik khusus siswa dalam aspek sosial emosional adalah pemalu yang berarti tidak memiliki teman, tidak berinisiatif untuk memulai kontak sosial dengan tersenyum atau menyapa, sering menolak tawaran guru untuk menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada pendidikan khusus, pelayanan terkait alat bantu, modifikasi program, dan dukungan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPI untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa. Pada komponen ini, PPI juga memuat frekuensi, durasi, dan lokasi dari suatu kegiatan. Tujuan jangka panjang dan sasaran pembelajaran behavioral objective. Tujuan jangka panjang merupakan hal yang menjadi prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka panjang disusun untuk waktu setahun, namun tidak menutup kemungkinan untuk jangka waktu 3 dan 6 bulan tergantung pada kegiatan belajar di sekolah. Tujuan jangka panjang yang baik berfokus pada kekuatan dan kebutuhan siswa, child center,
tidak terlalu spesifik dan menetapkan target untuk pencapaiannya. Selanjutnya ada sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran adalah pernyataan yang memuat hal-hal yang harus ditunjukkan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran belajar harus memuat sedikitnya perilaku behavior yang harus dipelajari, kondisi-condition di mana siswa dapat menampilkan perilaku yang diharapkan kriteria sebagai patokan keberhasilan. Berbeda dengan tujuan jangka panjang, sasaran pembelajaran ini dapat dicapai dalam jangka waktu pendek, dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, serta dapat diamati dan diukur. Namun, keduanya, tujuan jangka panjang dan sasaran pembelajaran sama-sama berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas program. Selanjutnya, ada kendala pelaksanaan program pendidikan individu di sekolah reguler atau di sekolah biasa. Beberapa guru yang mengajar di sekolah inklusi menganggap PPI hanya memakan waktu dan merepotkan saja. Mereka juga merasa tidak percaya diri untuk menyusunnya karena merasa kurang pengetahuan tentang hal tersebut. Sebagai akibatnya, filosofi pendidikan inklusi yang memperhitungkan kebutuhan unik dari siswa berkebutuhan khusus menjadi kurang terpenuhi. Program pendidikan individu sebagai program pengajaran individual sering tidak berkaitan dengan kurikulum reguler, mengisolasi siswa berkebutuhan khusus, memberi beban kerja tambahan kepada guru, teacher-oriented, dan hanya terpusat pada keterampilan tertentu daripada aspek kognitif pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.